Baik, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sehat semuanya? Oke. Baik, terima kasih telah hadir di perkuliahan kita pagi hari ini. Kita tuh jumlah mahasiswanya seharusnya ada berapa sih? Ini udah berapa orang yang datang? Anyway, saya juga kayaknya agak jarang tanda tangan absen deh. Di mana ya absennya? Absensinya. PJ yang satu lagi, siapa PJ yang satu lagi? Taufik? Nova? Nah, tapi Nova kelas ini juga. Terus mana orangnya? Oh gitu. Nah lo, cek. Ya mungkin nanti apa namanya? Ya mungkin lagi di jalan atau gimana? Nggak ada kabar. Absennya juga nggak ada dititip ya? Lagi praktikum, seriously? Oh, maksudnya lagi ngerjain laporan gitu ya? Oke lah. Oke, kita kemarin tuh ada PR nggak sih? Ada ya? Udah pada kerjain PR-nya? Yang hukum Kepler. Iya, yang ada hukum Kepler ya, mekanika klasik. Mana sini ya? Kita, pertanyaannya ini ya, hukum Kepler 2 dan hukum Kepler 3, terus pembuktian ya. Sebenarnya sih intinya itu pembuktian mah apa yang kita pelajari minggu lalu aja kan ya sebetulnya. Oke. Berapa orang kita yang di kelas ini harusnya? 38. Oh, cuma ada 32 orang nih yang kumpulin kuliah ini. Astagfirullah. Ya udah nggak apa-apa, oke, nanti apa namanya bisa di. Mudah-mudahan yang belum ngumpulin nanti bisa apa namanya bisa lebih ini ya teman-teman ya. Nantinya. 6 orang lagi, oke. Perlu dibahas nggak PR-nya? Atau udah oke? Langsung aja, semangat banget nih. Nggak perlu nih ngebahas tugas yang paling atas nih. Nggak usah nih. Agak deg-degan ya. Nggak usah dibahas nih. Punya tugasnya Sally nggak usah dibahas nih. Nggak usah ya? Nggak apa-apa ya? Aman ya berarti? Baiklah kalau begitu. Karena antusiasme Bapak Ibu semua untuk materi kita hari ini. Oh bukan Bapak Ibu ya. Siapa dong berarti? Anak-anak, teman-teman. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke materi kita teman-teman. Di minggu 11 ini kita akan ngomongin soal momentum teman-teman. Di sini sebenarnya nggak cuma momentum linear sih, tapi di sini kita juga akan ngebahas tentang momentum angular ya. Nah, terkait momentum sendiri sebetulnya bukan barang baru juga ya, karena teman-teman juga sebetulnya sudah pernah belajar konsep momentum di fisika dasar, betul ya. Nah, momentum itu yang apa sih teman-teman? Masih ingat nggak momentum? Ya, betul. Kecenderungan benda untuk, seberapa sulit itu suatu benda dihentikan gitu ya. Jadi momentum, mungkin secara sederhana, kita bisa nyatakan sebagai ya kecenderungan suatu benda untuk, bukan kecenderungan ya apa, seberapa sulit suatu benda itu dihentikan gitu ya kan. Karena konteksnya momentum itu, ya semakin besar suatu momentum benda, maka semakin sulit benda tersebut dihentikan gitu ya. Seberapa, gimana sih tadi Peter? Gimana Peter definisinya tadi? Seberapa sulit menghentikan suatu benda. Seberapa sulit suatu benda dihentikan gitulah ya. Yes. Dan kemudian secara matematis juga teman-teman tentu udah tahu lah ya. Definisi matematisnya. Apa definisi matematisnya atau rumusnya? Dari momentum? P ya, sama dengan M dikali sama V ya, di mana M-nya itu adalah, tentu P-nya itu adalah momentum ya kan ya, momentum. M-nya itu adalah massa, dan V-nya itu adalah kecepatan. Tentu beda ya antara kecepatan dengan kelajuan ya. Ini dikalikannya dengan kecepatan atau kelajuan nih? Kecepatan. Yang bedanya apa ingat? Kecepatan sama kelajuan? Kecepatan itu besaran vektor justru ya, yang kelajuan tuh yang skalar ya.
Vektor itu artinya apa? Besarannya punya arah ya. Jadi mungkin untuk menggambarkan bahwa dia adalah besaran vektor, kita bisa kasih panah ya kan. Sedangkan massa itu apa? Besaran vektor atau skalar? Jadi mungkin nggak usah dikasih panah ya. Sehingga perkalian antara skalar dengan vektor ini akan menghasilkan besaran? Iya, momentum. Yang merupakan besaran apa? Momentum itu berarti merupakan besaran vektor ya. Jadi nanti dia akan memiliki arah yang arahnya itu akan sama dengan arah dari kecepatannya gitu teman-teman ya. Anyway, ini momentum yang biasa kita diskusikan di sini tentu momentum dari benda partikel gitu ya. Tapi momentum ini juga sebetulnya bisa kita perumum ya pada kasus benda dengan massa yang lebih besar gitu ya kan. Dan ini akan kita bahas hari ini teman-teman. Gitu. Anyway, untuk definisinya sendiri, kenapa dia didefinisikan sebagai seberapa sulit suatu benda itu dihentikan? Kayaknya sih saya pernah diskusikan ini sih di kelas fisika dasar. Teman-teman, fisika dasarnya sama saya juga nggak ya? Pernah ya? Sebentar doang ya. Dan saya juga agak lupa materi apa waktu saya sama kalian. Cuma, kenapa? Iya. Ya udah ya. Jadi misalkan di sini kita punya siapa nih? Benda ya kan, misalnya bola bermassa 500 gram ya kan. 500 gram itu berarti berapa kilo deh? 0,5 kilogram. Kemudian katakanlah bola tersebut melaju dengan kecepatan sebesar 30 meter per sekon ya kan ya. Maka kalau kita taruh orang di sini ya kan, misalnya di sini ada siapa? Peter gitu misalnya. Menghentikan bola, maka bola yang akan coba dihentikan sama Peter itu bisa kita bandingkan nih, misalnya kita punya orang lain nih. Siapa orang di sini kedua yang? Zakwan, boleh Zakwan. Nah, Zakwan menghentikan benda juga yang bergerak dengan 30 meter per sekon juga, tapi benda yang bergerak ini adalah mobil gitu. dengan massa 1000 kilogram gitu. Nah, kira-kira siapa yang akan lebih sulit menghentikan bendanya? Peter atau Zakwan? Zakwan akan mengalami kesulitan yang lebih besar ya. Padahal kecepatannya sama loh teman-teman ya. Masanya beda. Jadi artinya kalau Peter mungkin bisa ya. Iya. Bisa ya Peter ya. Gitu. Bisa nggak Peter? Coba ya. Ya, ini kayaknya contohnya agak ekstrim. Mungkin maksudnya gini sih teman-teman. Mungkin kalau misalkan kita bandingkan pada dua kasus ya. Yang pertama, kalau misalkan kita bandingkan antara benda yang sama dengan kecepatan yang berbeda. Misalnya ini kecepatannya 100 meter per sekon gitu ya kan. Nah, ini udah agak kencang juga sih sebenarnya. Tapi ya teman-teman bisa bayangin ya. Dengan kecepatan yang lebih besar tentu dia akan lebih sulit juga untuk dihentikan ya kan ya. Pun ketika kecepatan yang sama namun massanya berbeda, itu juga akan lebih sulit dihentikan ya kan ya. Karena itulah kenapa momentum sebagai sesuatu yang menggambarkan seberapa sulit suatu benda dihentikan, itu bergantung sama dua hal tuh. Dengan bergantung sama massa, yang kedua bergantung sama kecepatan. Semakin besar kecepatannya, tentu semakin sulit untuk dihentikan ya. Makanya momentumnya lebih gede. Dan sebaliknya, semakin besar massanya, momentumnya juga akan lebih besar karena makin sulit juga kan dihentikan gitu ya. Jadi secara sederhana kita bisa mendefinisikan momentum ya secara interpretatif dengan konteks seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Gitu ya. Kalau kita hitung berapa sih ini momentum yang diterima sama Zakwan? Oh jadi Zakwan yang di atas nih ya. Berapa nih momentum yang diterima sama Zakwan? 15 ya, 0,5 kali 30, 15. Satuannya apa nih? Untuk kilogram meter per sekon ya. Kalau yang momentum yang diterima sama Peter berapa nih? 30.000 ya, jomplang sekali ya. Gitu ya kan. Kilogram meter per sekon gitu ya. Nah yang ini juga ya sama lah ya, ini jadi 50 ya kalau yang nggak tahu nih diterima sama siapa ya. Gitu ya kan, sama saya mungkin gitu. Wah. Anyway. Udah ya teman-teman ya, jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Ini adalah momentum ya kan, dan ini adalah diskusi kita di fisika dasar gitu ya kan. Nah sedangkan sebetulnya kalau misalkan kita balik lagi yang ngomongin soal konsep hukum gravitasi Newton yang kemarin kita udah diskusikan. Hukum gravitasi Newton itu bekerja pada gaya yang, hukum gravitasi Newton merupakan gaya yang bekerja pada benda partikel ya, benda titik ya. Formula yang dirumuskan oleh Newton, F sama dengan Gmm per R kuadrat, itu membahas tentang
massa pada benda yang sifatnya itu partikel gitu teman-teman, titik ya, sehingga R-nya itu adalah yaitu menggambarkan jarak antara kedua titik tersebut gitu teman-teman ya. Nah, maka ketika kita mendefinisikan momentum secara sederhana gitu ya, itu sebenarnya juga massa yang kita ngomongin itu adalah massa partikel titik teman-teman ya. Dan kemudian ketika kita mendeskripsikan kecepatan ya, maka kita juga sebetulnya merefer ke kecepatan dari si partikel titik tersebut teman-teman ya. Nah, namun kali ini kita akan coba untuk menganalisis bagaimana persamaan momentum juga sebetulnya bisa kita apply untuk benda-benda yang ukurannya lebih besar gitu ya. Kayak gini tadi, kayak misalnya bola atau misalnya mobil dan seterusnya gitu teman-teman ya. Oke, sampai sini jelas nggak? Jelas ya? Oke deh, sip. Nah, sekarang kita akan coba untuk ini ya teman-teman ya, expand the study of our mechanic system of many particles. Jadi sekarang kita akan membahas tentang partikel banyak ya. Itu kelihatan nggak sih? Perlu dimatiin nggak tuh lampu atasnya? Atau udah cukup? Cukup ya, aman ya? Oke. Jadi kalau kita di sini melihat partikel banyak ya teman-teman ya, maka kita bisa bayangkan misalkan di sini kita punya suatu benda gitu teman-teman ya. Bendanya misalnya random ya, bentuknya kayak gini ya kan. Nah, si benda ini tentu dia tersusun oleh partikel-partikel penyusun kan ya, oke? Gitu ya, jadi partikelnya ada yang di sini, ada yang di sini, ada di sini, dan seterusnya ya kan. Yang mungkin kalau kita sederhanakan, katakanlah si benda ini tersusun oleh partikel yang digambarkan oleh titik-titik ini nih teman-teman gitu ya, oke. Nah, maka kalau kita representasikan dalam sistem koordinat X, Y, Z, setiap partikel itu akan memiliki ya koordinat posisi atau mungkin vektor posisi ya. Jadi misalnya ini ada partikel ke-1, dia memiliki, mungkin kalau kita katakan kayak gini, misalnya ini adalah partikel pertama dengan massa M1, maka dia akan memiliki vektor posisi R1 gitu ya. Gitu. Kemudian kalau kita punya partikel kedua, misalnya yang ini, dia memiliki vektor posisi, maka vektor posisinya bisa kita gambarkan seperti ini juga ya teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi setiap partikel itu punya massa dan juga punya vektor posisi yang kalau kita perumum kita bisa gunakan notasi I nih teman-teman ya. Jadi ini tulisannya tuh MI teman-teman ya. Di mana M subscript ya ini I itu yang menggambarkan ya partikel ke berapa gitu ya kan, dan ini adalah vektor posisinya. Gitu. Jelas sampai sini? Good. Nah, sedangkan di sini nanti kita juga bisa dapati lokasi dari pusat massa. Teman-teman pernah ingat teori pusat massa? Jadi pusat massa itu adalah titik di mana gaya gravitasi itu pada suatu benda itu bekerja gitu. Jadi representasi dari titik aksi dari gaya gravitasi gitu teman-teman. Yang biasanya bisa kita dapatkan dengan ya merata-ratakan aja sih teman-teman ya. Jadi katakanlah si pusat massa atau center of mass ini memiliki vektor posisi nih RCM ya. Nah, nanti vektor posisinya itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan prinsip rata-rata aja teman-teman ya. Di mana rata-rata si RCM-nya ini ya, vektor posisi dari pusat massa itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan nih teman-teman ya setiap massa dengan vektor posisinya, oke? Kemudian habis itu kita tambahin, habis itu kita bagi dengan total dari massanya gitu. Nah, dari situ nanti kita bakal dapetin si vektor pusat massanya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Tentang pusat massa. Ini juga kayak materi SMA sih harusnya. Masih ingat pernah belajar ini tentang pusat massa? Iya, pernah ya. Oke, good. Nah, mungkin kalau teman-teman masih juga belum kebayang tentang R, again ya, ini teman-teman bisa lihat R itu adalah vektor ya teman-teman ya. Yang dia tuh memiliki komponen gitu ya kan. Komponennya apa? Ada X, ada Y, ada Z-nya gitu ya kan. Misalkan di sini kita punya R-nya 1 gitu ya, berarti ini X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya sih 1 gitu ya. Atau kalau kita perumum jadi RI, ya berarti ini XI, YI, ZI gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya kan, karena teman-teman bisa lihat ini kan setiap partikel itu berada di dalam ruang 3 dimensi X, Y, Z ya. Jadi dia pasti punya koordinat kan ya. Nah, nanti vektornya itu ya bisa kita dapati dengan ya koordinat dari si partikel tersebut ada di mana gitu. Jelas sampai sini? Oke, nah sehingga dengan notasi X, Y, Z ini nantinya kita juga bisa mendapatkan ya si vektor pusat massanya juga ya. Yang nanti akan memiliki komponen X, Y, Z juga ya kan. Ya kalau ini pusat massa, center of mass, RCM ya. Ini kita bisa tulis XCM, YCM sama ZCM gitu ya. Oke? Jelas nggak?
Nah, terus gimana nih cara hitungnya? Ya sama kayak tadi ya. Jadi untuk si X, si M-nya itu bisa kita dapati dengan jumlah dari perkalian antara massa dengan koordinat X dari setiap partikel, ya kan? Kemudian dibagi dengan total massanya gitu ya. Begitu juga dengan si Y-nya dan juga si Z-nya. Udah. Oke, jelas sampai sini? Oke ya. Nah, ini kita baru ngomongin massa dari distribusi massa dari suatu benda dan juga pusat massa dari distribusi massa tersebut, ya kan? Nah, sekarang di sini kita masuk ke definisi dari linear momentum nih, teman-teman ya. Jadi kan biasanya kita mendefinisikan momentum ya simply dengan ya tadi ya, momentum, vektor momentum sama dengan massa dikali kecepatan gitu ya kan ya. Nah, sehingga kalau misalkan nanti di sini kita punya di sini ada M1, ada V1 gitu ya. Nah, sedangkan misalnya di sini kita punya bentuknya berupa batang gitu ya kan, yang di sini ada M2, terus di sini ada kecepatannya juga V2 let's say. Nah, maka momentum ini tentu nanti dia akan menjadi ya M1 V1 tambah M2 V2 gitu ya kan ya. Totalnya aja gitu ya kan. Kalau bendanya ada 3 ya kan dengan kecepatannya juga, maka nanti perlu kita tambahin lagi aja gitu ya kan ya. Jadi artinya ketika kita ngomongin benda yang tersusun dari banyak partikel, maka momentumnya itu juga harus bisa kita dapati dengan menjumlahkan momentum dari masing-masing partikel gitu. Idenya kayak gitu aja teman-teman ya, sehingga kalau kita nyatakan dalam notasi sigma gitu ya teman-teman ya, momentum total itu bisa kita dapatkan dari momentum sigma dari PI gitu ya, di mana I-nya mulai dari 1 sampai N gitu ya, sebanyak N berapa gitu ya kan ya. Nah, ini yang dinyatakan di sini nih teman-teman ya. Jadi ini ya. Jadi momentum total itu bisa kita peroleh dengan menjumlahkan momentum setiap partikel. Oke? Nah, sedangkan momentum setiap partikel itu diperoleh dari ya perkalian antara massa setiap partikel dengan vektor kecepatan dari setiap partikel. Gitu aja. Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Jelas ya? Gitu ya. Nah, sekarang apa nih yang mau kita asosiasikan? Jadi nanti akan teman-teman bakal bisa lihat bahwa apa yang kita peroleh di sini itu sebetulnya bisa kita dapatkan sebagai turunan kan ya. Karena V itu kan simply adalah turunan dari vektor posisi, ya enggak? Ya. Jadi artinya nanti kalau teman-teman bakal bisa lihat di sini nanti kita bisa compare nih equation-nya. Maksudnya gini. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat kayak gini deh. Ini kalau misalkan kita turunkan, ini dia minta untuk kita menurunkan ya RCM nih ya kan. Jadi kalau teman-teman lihat nih, karena tadi kita udah punya ekspresi R dengan bentuk seperti ini, ya kan? Maka R dot, ya kan? Itu akan menggambarkan ya sigma dari MI RI, sorry I-nya kayak kegedean ya, MI RI dot ya. Ini kayaknya harusnya ada notasi vektornya ya. Per M. Ya kan? Nah, di mana R dot itu artinya apa, teman-teman? Turunan pertama terhadap waktu, ya kan ya? Nah, sekarang turunan posisi terhadap waktu itu apa sih? Kecepatan gitu ya. Jadi ini nanti akan jadi VCM dot, VCM ya. Itu akan sama dengan sigma dari MI dikali VI, ya kan? Per M, ya kan? Nah, sehingga dari sini kita bakal bisa dapatkan M dikali VCM, ya, itu akan sama dengan sigma dari MI VI, ya kan ya? Gitu teman-teman. Nah, ini adalah definisi momentum tadi kan teman-teman ya, momentum total ya. Jadi artinya nanti teman-teman bakal bisa lihat momentum total yang tadi kita definisikan sebagai sigma dari MI VI, nah itu bisa kita gantikan dengan M dikali VCM, ya. Di mana M itu adalah tadi total dari massa semua partikelnya kan ya. Dikali dengan kecepatan dari center of mass-nya ya. Kecepatan si pusat musanya gitu ya. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke? Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu benda ya kan yang tersusun dari banyak partikel ya kan. Ya masing-masing partikel bergerak sebagai suatu sistem gitu ya, sehingga secara keseluruhan dia akan menggerakkan si pusat massa. Jadi ini V-nya bisa aja random gitu teman-teman ya. Tapi
in the end kalau misalnya nanti kita juga bisa mendapatkan bagaimana pergerakan dari si pusat masanya ya kan ya. Misalnya pusat masanya ternyata bisa bergerak ke sini gitu misalnya. VCM-nya gitu ya. Nah, maka momentum total dari sistem yang kita miliki seperti ini yang terbangun oleh banyak partikel itu bisa kita hitung cukup dengan mengalihkan berapa massa totalnya dikalikan dengan kecepatan si pusat massanya gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya jadi tinggal dikalikan aja ini massa totalnya berapa dengan si kecepatan si pusat massanya gitu. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Dan tadi prinsipnya tadi ini kita pakai sumasi ya. Jadi nggak sesederhana mengganti karena P sama dengan M kali V, berarti P total ya berarti M total dikali V pusat massa gitu ya. Jadi nggak sesederhana menggunakan analogi, tapi kita menggunakan sumasi tadi itu teman-teman. Ya. Jelas nih teman-teman dengan kaidah berpikirnya? Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu teman-teman? Atau udah oke? Udah oke ya? Oke, baik kalau udah oke, berarti sepertinya kita bisa lanjut ya teman-teman ya ke bagian berikutnya. Oke, nah itu tadi adalah tentang momentum ya. Jadi kesimpulannya tadi ini teman-teman ya. Jadi linear momentum atau momentum linear dari suatu sistem ya kan yang terdiri dari particles atau banyak partikel itu sama dengan kecepatan dari pusat massa dikalikan dengan total dari massa sistemnya ya. Oke? Udah ya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? All good ya? Good. Baik, kita akan lanjut teman-teman ya. Nah sekarang di sini, sekarang kita bayangkan misalkan sekarang di sini kita punya gaya eksternal, oke? Di mana gaya eksternal itu bekerja untuk pada setiap partikel ya. Jadi pada partikel 1 misalnya ada gaya F1. Pada partikel 2 ada gaya F2. Pada partikel I ada gaya Fi dan pada partikel N ada gaya Fn, ya kan? Nah, maka nantinya tentu akan ada perubahan momentum karena hukum Newton kedua. Teman-teman masih ingat hukum Newton kedua? Apa tuh hukum Newton kedua? Kita revisit dulu ya, review dulu. Hukum Newton kedua apa? 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 F sama dengan M kali A, gitu ya kan ya. Sedangkan A sendiri apa sih teman-teman? Percepatan. Percepatan itu apa sih? Perubahan kecepatan, bukan posisi. Perubahan kecepatan terhadap waktu, ya kan ya. Sorry, ini delta V per delta T, gitu ya kan. Nah, kalau kita kalikan M kali delta V, jadinya apa sih teman-teman? M kali V apa tadi? Berarti kalau M kali delta V, perubahan momentum, that's good. That's correct. Ya. Jadi delta P per T. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita juga bisa melihat bahwa ada hubungan antara gaya dengan momentum, di mana gaya adalah turunan pertama dari momentum terhadap waktu. Ya. Jadi F itu sama dengan P dot. Biasanya kalau ada dotnya, nulisnya gimana sih? Mungkin panahnya dulu kali, gitu ya teman. Jadi kita punya hubungan seperti ini teman-teman ya, di mana gaya adalah turunan pertama dari momentum terhadap waktu. Nah, maka jadi kalau kita melihat total gaya yang bekerja pada si sistem, ya kan, maka itu nanti tentu akan berasosiasi dengan perubahan momentum. Jadi ini adalah total gaya, ini teman-teman yang sebelah kiri, ini adalah apa namanya total force, ya kan. Total forces-nya, total gaya yang bekerja pada si partikelnya, ya kan. Sorry, never mind. Ini tuh Fi doang ya. Ini tuh Fi itu artinya ini doang nih teman-teman. Apa namanya ini? Forces acting on the F1-nya aja ya, misalnya gitu ya kan. Nah itu dia akan menyebabkan perubahan momentum nih ya. Nah tapi kalau ini ada penjumlahnya nih teman-teman. Nah jadi sebenarnya gini sih. Ini itu adalah karena kaitannya dengan benda pejal teman-teman. Atau rigid body ya, benda tegar ya. Jadi teman-teman mungkin bisa bayangkan. Misalnya di sini kita punya benda berupa bola ya. Boleh. Lebih kayak onde-onde nih ya. Ada wijannya di luar. Anyway. Ya ini kalau misalkan kita punya gaya yang bekerja pada F1 gitu ya kan ya. Nah, nanti, Nah sebenarnya si F1 ini nanti akan somehow menyebabkan si M1 itu akan, kedorong ya kan ya.
Dan ketika dia kedorong, dia nanti akan menyebabkan dorongan terhadap si benda lainnya, sehingga benda lainnya akan menyebabkan gaya balik, ya kan ya? Kebayang nggak teman-teman? Mungkin lebih gampang juga kita bayangin kayak gini aja deh. Misalnya teman-teman bayangin ada bola biliar deh ya. Misalkan di sini kita punya bola biliar yang nempel nih, ini bola putihnya, terus ini ada bola 1, bola 2 gitu ya kan. Nah, kalau kita kasih gaya di sini, ya kan? Misalnya ini F1 ya. Kalau gitu ini namanya bola 1 ya, ini bola 2, ini bola 3. Nah, ketika kita kasih gaya di sini, maka mau nggak mau bola 1 itu pasti mendorong bola 2 dan bola 3 dong. Ya enggak? Ya kan? Bola 1, bola 2 akan didorong ke sebelah sini, ya kan? Jadi di sini ada F2, 1. F2 oleh 1. F pada 2 oleh 1, ya kan? Dan di sini ada F3, 1. F pada 3 oleh 1. Nah, sedangkan prinsip hukum Newton yang ketiga, masih ingat? Aksi reaksi, ya kan? Setiap ada gaya aksi, itu ada gaya reaksi. Jadi kalau teman-teman lihat bola 2 didorong sama bola 1, maka itu adalah aksi yang dilakukan oleh 1 terhadap 2. Akibatnya akan ada reaksi berupa F2 mendorong 1 ya. Bentar, kita mungkin penamaannya F2 itu gaya pada dan oleh gitu ya. Jadi gaya pada 2 oleh 1 sebagai gaya aksi, itu akan menghasilkan gaya reaksi berupa F12. Gaya pada 2 oleh, gaya pada 1 oleh 2. Kalau di sini ada gaya pada 1 oleh 3 gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini ada banyak partikel yang nempel, berarti teman-teman bisa bayangin si benda 1 ini itu akan kena gaya reaksi gitu, karena dia gerak, karena habis didorong ya kan. Makanya jadi kalau kita perumum ya, si benda 1 ini akan menerima gaya dari sigma F. Misalnya kita kasih nama 1J gitu ya. 1J gitu ya, di mana J-nya itu ya bergerak dari 1 sampai N gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Ya, jadi total gayanya bukan cuma F1 ya, tapi F1 ditambah sigma dari F1J, di mana J-nya itu bergerak dari 1 sampai N ya. Jadi ada F12, ada F13. Kalau ada partikel 4, 5, 6 ya ada F14, F15, F16. Kebayang ya teman-teman sampai sini? Kebayang, Ya. Pak. Jadi ini adalah total gaya yang bekerja pada si partikel 1. Nah, makanya jadi si partikel 1 itu total gayanya jadinya ekspresinya kayak gini nih teman-teman ya. Total gaya pada pada MI jadi ini, karena ini FI kan ya, pada MI. Jadi total gaya pada benda I itu adalah FI, di mana FI-nya itu adalah gaya eksternal tadi teman-teman ya. Sedangkan sigma FIJ ini adalah gaya reaksi. Oke? Jelas? Jelas? Good. Nah, terus kemudian balik lagi nih, berdasarkan hukum Newton kedua, adanya gaya pada suatu benda akan menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan momentum ya terhadap waktu, atau ada p dotnya. Jadi di sini ada p dot nih pada si partikel I. Gitu teman-teman. Oke? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, itu untuk si partikel I doang tuh ya, atau partikel 1 biji nih yang ada di sistem. Oke? Gitu ya. Nah, cuma kan sekarang di sini kita nggak cuma punya satu partikel aja ya. Di ilustrasi yang sedang kita analisis di sini, gaya yang bekerja pada partikel itu nggak cuma gaya pada 1, tapi ada juga F2 gitu ya kan. Ada F3. Jadi intinya ada gaya gaya eksternal lah gitu ya teman-teman ya, yang bekerja pada sistem. Ya, di mana sistemnya ini referring ke seluruh setiap titik partikel pada sistem, oke? Gitu ya. Nah, maka ini kita bisa ubah lagi notasinya menjadi sumasi lagi nih teman-teman ya. Jadi karena di sini ada banyak gaya gitu. Karena di sini ada banyak gaya yang bekerja pada banyak partikel di dalam sistem ya. Nah, maka di sini kita bisa nyatakan dengan sigma Fi ya teman-teman ya. Di mana again sigma F ini menggambarkan gaya eksternal. Ya, total gaya eksternal yang bekerja pada setiap partikel. Jelas ya? Nah, sedangkan kalau komponen ini tadi apa nih, teman-teman? Komponen kedua ini adalah gaya, tadi? Gaya reaksi, betul ya, yang muncul akibat ya interaksi antara dua benda nih, karena mereka saling dorong-dorongan, karena bendanya benda tegar gitu ya kan ya. Jadi setiap satu benda ngegerak, dia mau nggak mau ngedorong partikel lain, sehingga partikel lain ngedorong balik. Ya. Aksi reaksi.
Nah, sehingga dari situ nanti berarti setiap benda akan mengalami gaya kan ya. Setiap partikel di dalam sistem benda itu mengalami gaya sehingga setiap partikel akan mengalami perubahan momentum dan perubahan momentum ya bisa kita peroleh dengan total dari perubahan momentum ini, teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini? Oke? Jelas ya? Oke, good. Nah, sekarang notasi ini teman-teman, notasi ini tuh teman-teman bisa bayangin ya. Tadi tuh misalnya ya, tadi kita bayangin sistem benda yang dialami oleh tadi ya 3 partikel gitu ya. Jadi teman-teman bakal bisa lihat ya ketika di sini ada F1 yang mendorong benda 1 sehingga muncul F21 sama F31 gitu tadi ya. Tadi kita udah diskusikan di sini ada F13 1,3 benar yang ini ya, sama F2 apa sih? 1,2 gitu ya. Gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita di sini ngelihat ada apa namanya? Tadi ya ada misalnya ada dorongan juga nih yang diberikan pada si benda 2 ya. Dorongannya di sini misalnya. Jadi ada F2 gitu ya. Nah, F2 ini akan menyebabkan si benda 2 ngedorong si benda 1 dan benda 3 lagi gitu kan ya. Dan dorongan ini ya, ini adalah resultannya sih nanti teman-teman ya. Jadi F21-nya itu nanti akan ada ke sini ya, F21 gitu misalnya. F12 ya, F12-nya tadi kita ada gambar ya. Mungkin sederhananya kita gambarin kayak gini. Misalnya tadi ada F2 ya kan ya. Nah, F2 itu tadi akan memiliki F12 yang akan di-counter dengan F21 gitu kan ya. Dan F3 juga sama tuh kayak gitu teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada F3 nanti akan ada ya ada counternya lah selalu ya teman-teman ya. Nah, sehingga untuk setiap untuk setiap counter ini yang kalau kita hitung teman-teman, jadi nanti si elemen yang ini tuh itu tuh isinya adalah F12 tambah F13 tambah F21 tambah F23 tambah F31 tambah F32 gitu teman-teman. Oke? Gitu. Jadi ini yang isi dari si sigma Fij ini teman-teman ya. Jadi kalau J-nya bergerak dari 1 sampai 3, I-nya juga bergerak dari 1 sampai 3, maka nanti kita akan punya gaya-gaya ini teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Oke? Nah, lalu kemudian yang akan kita terapkan di sini adalah, teman-teman ingat, ini adalah hukum Newton ke-3 di mana hubungan antara aksi dan reaksi itu dia itu sama besar dan berlawanan arah, ya kan ya. Maka kita bisa nyatakan dalam notasi vektor Fij sama dengan negatif Fji ya. Sama dengan itu artinya ya tadi nilainya sama, sedangkan ada notasi negatif ini menunjukkan kedua vektor tersebut saling berlawanan arah gitu teman-teman. Nah, sehingga kalau misalkan nih kita coba untuk nyatakan dengan definisi ini ya, berarti kan kalau kita punya F12 itu nanti nilainya akan sama dengan negatif F21 gitu kan ya. Atau mungkin saya balik, kalau kita punya F21 nilainya sama dengan negatif F12. Kalau F31 nilainya akan negatif dari F13 gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih F12 tambah F13 tambah, nah ini kalau kita ganti jadi negatif F12 ya, karena ini F21 kan ya. Nah, kemudian ini juga mungkin kita biarkan aja seperti itu. Nah, yang ini kita balik ya jadi negatif F13 ya enggak? Dan yang ini juga dibalik jadi negatif F23 ya kan. Nah, nanti teman-teman bakal lihat ini semua komponen itu akan cancelling out. F12 akan dikurangi dengan negatif F12. Ya, F13 akan saling mengurangi dengan negatif F13 dan F23 akan saling mengurangi dengan negatif F23. Sehingga in total si sigma F ini tadi ini itu akan nilainya 0 jadinya ya. Dan artinya ini apa sih? Ini tadi again ini adalah interaksi gaya interaksi antar partikel di dalam benda pejal tadi ya. Jadi total gayanya di internal forces-nya itu 0 ya. Istilahnya ini internal forces ya, the forces inside the system, di dalam si sistemnya ya. Oke. Nah, akhirnya karena di sini tadi ini tuh dia 0 ya kan ya, maka akhirnya yang akan kita miliki itu hanyalah si sigma F dari eksternal aja, teman-teman ya. Di mana sigma F eksternal itu akan menyebabkan si total perubahan momentum ya kan. Yang tentunya ini nanti bisa kita kaitkan dengan ya massa dikali dengan percepatan si pusat massa gitu ya. Ini karena konteksnya tadi ya, momentum itu kan tadi kita define seperti ini ya.
Berarti kan P dot sama dengan M dikali V dot CM ya. Dan V dot CM itu ya ACM ya kan jadinya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Oke, jadi kesimpulannya ada apa? Kesimpulannya adalah percepatan dari pusat massa sistem yang terdiri dari banyak partikel ya, itu sama dengan seolah gitu ya ada sebuah partikel yang bermassa sama dengan massa total ya, yang kemudian dikenai oleh total gaya gitu yang bekerja pada sistem gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Jadi kata kuncinya di sini adalah tadi ya, percepatan yang dialami oleh sistem benda tegar ya, benda yang tersusun dari banyak partikel, itu dia akan memiliki, ini the acceleration of the system particles is the same as ya, jadi akan sama dengan ya, sama dengan sebuah partikel yang memiliki massa sebesar ya massa totalnya ya kan dari si sistemnya ya kan ya, yang dibagi ya and acted on by, jadi maksudnya itu nanti dikenai oleh gaya total eksternal gitu teman-teman. Ya jadi yang mempengaruhi perubahan momentum pada akhirnya nanti hanyalah gaya eksternal aja, bukan gaya internalnya gitu. Karena gaya internalnya saling meniadakan tadi teman-teman ya, cancelling out. Oke, jelas sampai sini sepertinya cukup mudah ya. Masih ya. Cuma maksudnya ini lebih ke mengganti point of view-nya aja sih teman-teman. Dari yang sebelumnya mungkin kita cuma sederhana mengalihkan massa dikali kecepatan kayak gini ya untuk ngitung momentum ya. Nah, namun sekarang di sini kita memiliki pandangan yang lebih komprehensif untuk alasan kenapa kita bisa melakukan ini gitu ya. Nah, ini ternyata bisa dilakukan karena ketika kita analisis setiap partikel yang menyusun si sistem benda tersebut, itu nanti pada akhirnya akan menghasilkan momentum yang sama dengan mengalihkan si massa si sistem benda dengan kecepatan dari si pusat massa. Nah, tapi mungkin ini jadi perhatian, ini pusat massa teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya benda yang irregular terus habis itu bergerak, maka yang kita harus perhatikan adalah berapa kecepatan dari si pusat massanya gitu. Oke, jelas sampai sini? Oke ya. Nah, sedangkan untuk konteks gayanya juga tadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada suatu benda tersusun dari banyak partikel itu dikenai gaya, maka yang akan menyebabkan perubahan momentum hanyalah gaya eksternalnya ya. Karena gaya internalnya atau gaya aksi reaksi yang terjadi antar partikel penyusun sistem itu akan saling meniadakan gitu. Oke, jelas sampai sini? Ya. Mic-nya boleh deketin nggak ke Zakwan? Di mana mikrofonnya? Ya. Izin tanya Pak. Kan ngapain sih Peter, udah biarin. Pengen banget megang deh. Oke, gimana Peter? Zakwan. Momentum kan massa kali kecepatan ya, Bener. momentum linear. Terus massa itu kan hubungannya sama densitas dikali dengan volume. Nah, misal nih ada benda, misal bola. Massanya M, kecepatannya V, terus itu saya tabrakin ke dinding. Nah, anggaplah dinding itu nggak kuat nahan momentumnya, jadi tembus gitu. Nah, misal kalau saya ganti lagi bukan pakai bola tapi pakai benda sesuatu yang itunya densitasnya saya perkecil, terus volumenya saya tinggiin kayak apa misal kayak gas gitu. Kayak apa? Kayak gas mungkin. Oh ya bisa gas. Ya, Gas nanti, densitasnya rendah, volumenya bisa besar. Ya, volumenya saya tinggi. Nah, itu saya usahain ekuivalen sama massanya si bola tadi tuh. Itu kira-kira nanti dampaknya ke dinding sama atau enggak Pak? Oke, good question. Ya jadi sebetulnya kalau kita pertama nih misalnya ngomongin soal massa ya teman-teman ya. Jadi tadi nih Zakwan ngomongin soal bola ya kan ya. Dan juga partikel gas gitu ya kan, yang volumenya bisa jadi besar gitu ya. Atau mungkin ya sederhana juga mungkin bisa juga bayangin kayak kapas gitu kan ya. Ya atau pokoknya benda yang lembek lah gitu ya. Oke, jadi misalnya di sini kita punya bola nih yang bermassa M sama dengan berapa massanya? Misalnya 3 kg gitu ya kan. Kemudian dia bergerak nih dengan pusat massa seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini pusat massanya itu nanti akan berapa sih nih? Misalnya volumenya, misalnya ini kecepatannya misalnya 10 gitu ya kan ya.
meter per second gitu teman-teman ya. Nah terus habis itu misalnya di sini dia tadi katanya Zakwan nih nabrak dinding nih ya kan ya. Nah ketika dia nabrak dinding ya kan. Nah maka teman-teman bisa bayangin ya ini karena bolanya pejal ya. Maka tentu momentum yang terjadi pada dinding itu akan memberikan impuls yang memberikan gaya, dan gayanya itu bisa menembus dindingnya gitu, membuat si bola terdorong menembus dinding. Itu mungkin tadi konteks yang diberikan sama Zakwan ya. Nah cuma pertanyaannya, mungkin kita kasih kasus yang lebih ekstrim aja, misalnya ini 1000 lah ya, 1000 meter per second. Jadi kayak secepat peluru gitu ya. Peluru sebenarnya 300-an sih, mungkin 300 lah ya. Mungkin secepat peluru teman-teman nih. Peluru nembus tembok nggak sih tapi? Nembus, Pak. Nembus ya? Cobain deh, Pak, mana ya? Coba ya. Di PUBG biasanya bukannya enggak ya? Kenapa bawa-bawa PUBG? Tembus. Tembus ya? Tembus. Ada. Nggak nyampe ya? Di PUBG lu yang mana sih? Tergantung tembok apa ya. Sama pelurunya juga sih. Ini peluru kayaknya nggak 3 kg juga sih. Kayaknya tuh 3 kg mah udah pelurunya udah gede banget gitu. Ya ini momentumnya gede lah ya. Sehingga kalau kita punya nilai segini, mungkin dia akan nembus gitu ya temboknya teman-temannya. Nah sedangkan sekarang di sini Zakwan ngomongin kayak misalnya di sini kita punya partikel yang densitasnya kecil teman-teman. Tadi itu menarik nih diskusinya. Jadi ketika densitasnya kecil, kalau kita mau punya massa yang sama, let's say massanya 3 kg, maka dia harus sparse gitu kan ya. Maksudnya dia akan lebih, volumenya lebih gede gitu ya kan ya. Nah kemudian kalau kita analisis pakai pusat massa kayak tadi nih teman-teman ya, dengan kecepatan yang sama, nah pertanyaan Zakwan itu adalah kira-kira di sini tuh efeknya bakal sama juga atau enggak? Oke. Ya. Nah ini kira-kira efeknya bakal sama juga atau enggak gitu ya teman-teman ya. Jelas nggak nih dengan pertanyaannya tadi? Nah ini saya ngebantu ngejelasin pertanyaannya doang. Nah sekarang saya pengen dengar jawaban teman-teman deh. Menurut tanggapan teman-teman, kira-kira efeknya sama nggak ya? Bolanya bakal bisa nembus juga atau enggak? Enggak. Ya enggak. Kenapa Peter enggak? Karena masanya sama tapi memiliki volume yang lebih besar, terus karena ini gas juga kan kena tembok hilang apa? Enggak hancur. Logikanya karena misalnya ini bentuknya gas, dia lebih sparse, dia bakal jadi enggak ini ya. Oke. Yang lain gimana? Ada tanggapan? Padahal ini, maksud saya ini pertanyaan yang sangat valid nih dari Zakwan. Kenapa? Karena tadi barusan kita mendiskusikan bahwa kalau kita asumsikan bola sebagai suatu sistem yang terdiri dari banyak partikel, maka bola tersebut kita bisa asumsikan bergerak dengan kecepatan yang kita bisa asosiasikan ke pusat massanya gitu ya. Yang kemudian di sini massanya segini, kecepatan pusat massanya segini. Ya kan? Sehingga kalau untuk partikel yang sama nih kayak gini teman-teman, ini tuh momentumnya juga seharusnya sama gitu ya. Karena kan total massanya sama nih. Ya kan? Dan kemudian dengan menganalisis momentum tadi ya, dengan menggunakan posisi, ini masih analisisnya yang awal tadi ini ya teman-teman ya. Ini tuh harusnya momentumnya sama gitu ya. Sehingga kalau momentumnya sama, harusnya impulsnya sama, harusnya hasilnya juga sama. Tapi nggak realistik kelihatannya ya. Betul, karena memang sebetulnya ketika kita ngebandingin antara bola yang padat dengan gas yang partikelnya jauh-jauhan, udah gitu kita ngomongin soal interaksi dia dengan tembok ya. Dan tentunya tembok ini akan memberikan gaya eksternal kan ya. Jadi gaya eksternal oleh tembok oleh si bola, itu tuh gayanya tuh akan diteruskan ke semua partikel nih. Kalau kita ngomongin bola ya, itu akan diteruskan oleh semua partikel sehingga setiap partikel itu gaya internalnya itu akan saling meniadakan gitu ya. Nah meanwhile kalau misalnya kita ngomongin gas itu dia nggak pejal teman-teman. Jadi dia tuh partikelnya tuh saling terpisah gitu. Sehingga ketika dia nubruk nih, misalnya yang ini nubruk nih partikel yang ujung sini nubruk. Nah dia tubrukannya terjadi ya sama dia sendiri gitu. Nggak ada partikel lain yang ngebantuin dia gitu. Kebayang nggak sih? Jadi artinya tuh si komponen ininya jadi nggak ternolkan gitu. Jadi artinya ada ibaratnya yang tadinya kita expect gaya internalnya ini bisa somehow counteract gitu ya. Gaya eksternalnya. Nah sedangkan kalau yang ini tuh gaya internalnya itu dia nggak terjadi gitu teman-teman. Bahkan kalau gas itu kan intermolecular force-nya itu 0. Gitu. Jadi dia nggak ada interaksi antar partikel di dalamnya. Sehingga pada akhirnya meskipun momentumnya sama, tapi ketika dia ketemu sama tembok ya kan, nah itu impuls yang diberikan beda. Sehingga ketika impuls yang diberikan beda, artinya gaya tembusnya pun juga nanti bakal beda. Sehingga
pada kasus bola pejal dia bisa nembus tembok, maka pada gas bisa jadi dia nggak nembus gitu. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya. Ya jadi itulah juga pentingnya untuk melihat bahwa kasus benda yang tersusun dari banyak partikel tadi, ini nih konteksnya lebih ke setiap partikel itu saling berhubungan ya. Gitu ya. Setiap partikel saling berhubungan dan membentuk suatu benda padat, benda pejal gitu ya. Nah, tapi kalau bendanya udah kayak gas, nah itu setiap partikel itu udah nggak saling directly interacting ya kan, nggak connected gitu ya kan. Berarti volumenya ngaruh gitu, Pak? Jarak antar partikelnya ngaruh. Jarak antar partikel. Ya meskipun teman-teman punya volume yang kecil juga, tapi partikel yang nggak interconnected itu dia ya efeknya juga akan beda kayak gitu. Makanya tadi contoh yang saya kasih ini kayak bola biliar gitu. Maksudnya meskipun volumenya gede kan itu ya, tapi bolanya itu saling nempel, itu ada interconnection gitu ya. Dan interconnection itulah yang bakal menyebabkan ya adanya aksi-reaksi yang saling meniadakan ini gitu teman-teman. Oke, jelas nggak? Oke ya, sip. Oke, ada lagi pertanyaan tentang ini? Ya jadi again balik lagi ini yang kita lagi omongin di sini adalah benda tegar ya. Benda tegar itu adalah benda yang ya saling interconnected, terus kalau dia kena gaya eksternal bentuknya nggak berubah gitu ya. Gitu. Assalamualaikum Lanjut ya, warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Nah sekarang Nama saya Peter kita akan melihat Julius bahwa tadi ada hubungan antara gaya dengan perubahan momentum. Adanya gaya eksternal menyebabkan perubahan momentum. Ingat ya tadi yang sebagian sini ini tuh adalah gaya eksternal teman-teman ya. Ini gaya eksternal atau mungkin sesuai sama reference ini ya. Ini tuh adalah external forces, oke? External forces. Forces ya ada S-nya teman-teman, gaya-gaya eksternal. Nah ini ada sigma-nya nih ya. Jadi jumlah dari gaya eksternal yang bekerja pada benda itu akan menyebabkan perubahan momentum sistem, oke? Gitu ya. Nah, sekarang di sini kita akan mendiskusikan di mana no external forces ya. Kalau no external forces artinya ya sigma F-nya 0 nih. Ya kan? Kalau sigma F-nya 0 berarti si perubahan momentumnya juga akan 0 ya kan? Sehingga percepatannya itu akan jadi 0 juga gitu teman-teman. Sehingga total momentum sistem ya itu ya akan bernilai konstan jadinya ketika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem, oke? Dan kemudian inilah yang kemudian menjadi prinsip dari conservation of linear momentum. Jadi momentum linear suatu sistem itu akan konstan ketika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem, gitu teman-teman. Oke? Jelas ya? Dan di sini ada example question nih yang biasa, ini sebenarnya juga basic questions yang kita biasa kerjain di FISDAS sih. Oke lah ya, kita coba teman-teman ya. Oke. Kebaca nggak tuh teman-teman pertanyaan? Siapa tuh? Apa? Tadi ada Natsma. Oh, laptop saya, sorry. Ada kirain suara ini. It's 9 hours. Siri. Jadi apa nih katanya di sini? At some point in its trajectory, a ballistic missile of mass m breaks into 3 fragments of mass m of 3 each. Kebayang tuh artinya apa? Jadi ceritanya di sini ada ballistic missile nih. Ya ada misil peluru gitu ya kan yang ditembakin gitu ya kan. Syung gitu ya. Nah, terus kemudian at some point on its trajectory, jadi kayak misalnya di sini nih ya kan. Nah, dia katanya breaks ya. Ini awalnya dia mass-nya m ya. Nah, terus katanya breaks into 3 fragments of mass m over 3 each ya. Jadi dia pecah nih jadi 3 gitu teman-teman ya. Jadi 3 nih, jadi 1 2 3 gitu ya kan. Oke. One of the fragments continues on with an initial velocity of 1/2 of the velocity VO ya. Jadi di sini dia punya awalnya velocity-nya ada VO ya. Jadi mungkin kita nyatakan pakai notasi vektor ya. Ini ada VO arahnya ke kanan let's say. Nah, si salah satunya berarti mungkin kita bisa bayangin yang bagian sini ya teman-teman ya, si yang bagian sini nih. Nah, ini dia bermassa m/3 ya kan ya, karena masing-masing sebenarnya bermassa m/3 ya. Nah, terus habis itu dia yang ini dia bergerak dengan kecepatan berapa? 1/2. 1/2 itu artinya apa? Setengah gitu ya. Jadi di sini kecepatannya mungkin boleh kita kasih nama lah ya, misalnya ini massa si 1 ya.
M1, ini M2, atau mungkin ini M1-nya dia yang tengah ya, M1 yang tengah, M2, ini M3. M1-nya adalah sepertiga M, sedangkan velocity-nya, V1-nya sama dengan setengah dari VO gitu ya. Nah, terus habis itu, berikutnya ada apa lagi nih? Initial velocity, misal just before break up ya, sebelum mereka putus ya. Putus bukan. Nah, sebelum mereka pecah maksudnya. Nah, terus habis itu the other two pieces go off at right angles to each other with equal speeds. Jadi ini mereka pecahnya itu ini teman-teman ya, tegak lurus nih ya. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangin fragmennya ini pecahannya mungkin kita bisa ilustrasikan seperti ini. Di mana ini sudutnya itu saling tegak lurus nih teman-teman ya. Oke. Dan kemudian massa M2 ini tentu sepertiga juga ya, sepertiga M juga. Nah, cuma massa kecepatannya itu berapa kecepatannya dia? Ini ada kecepatannya ini emang setengah juga. Enggak kan ya? The other go off at right angles to each other with equal speeds ya. Jadi ini V2-nya sama V3-nya sama. Jadi misalnya V2-nya itu V gitu ya kan. Nah, V3-nya itu juga V juga gitu ya. Ketinggalan lapraknya kayaknya. Lapraknya di toilet. Tadi izinnya ke toilet ya udah. Bilang aja kalau mau apa. Malu dia Pak. Santai aja. Deh, jadi ini tadi ya, ini sepertiga M gitu ya teman-teman ya. Oke, udah ya, kayak gini ya teman-teman ya. Ini ada vektor V2, ini ada vektor V3 yang mereka magnitude-nya sama tuh ya, equal speeds ya. Oke. Nah, terus yang ditanya adalah find the initial speeds of the latter two fragments in terms of VO ya. Jadi yang ditanya adalah cari kecepatan si ini nih V3 sama V2-nya nih teman-teman ya. Berapa speeds-nya? Speeds itu artinya apa sih? Kecepatan, no. Kelajuan. Bedain ya teman-teman nih antara velocity dengan speed. Kalau speed itu kelajuan, kalau velocity gimana? Kecepatan ya. Jadi itu yang sama di sini tuh adalah apa sih? Kenapa? Kenapa Zakwan? Zakwan nih parah banget nih Zakwan nih. Ya mungkin kalau kita nyatakan ini jadi kalau mereka punya magnitude of speed yang sama, ini kan equal speed katanya ya. Jadi V2 ini misalnya kita kasih nama V dikalikan dengan U2 gitu ya. Ini artinya arahnya ya. Sedangkan yang ini V dikali U3 ya. Jadi ini V-nya sama nih, dan ini yang mau kita coba untuk cari nih berapa sih V-nya nih gitu teman-teman. Oke. Jelas sampai sini dengan pertanyaannya? Yes. Oke. Nah, sekarang untuk menganalisis ini, teman-teman, ini kita bisa analisis dengan menggunakan hukum kekekalan momentum tadi, sederhananya ya. Di mana hukum kekekalan momentum itu bilang bahwa, ya karena di sini kan nggak ada gaya eksternal yang terjadi ya. Mungkin teman-teman bisa bayangin, dia tuh bisa pecah tuh biasanya nih kalau konteksnya ledakan, ya ledakannya tuh terjadinya di dalam ya kan ya. Sehingga gaya-gaya yang bekerja pun cuma gaya internal aja gitu ya. Sehingga total dari gaya internal itu 0, sehingga momentumnya juga akan konstan gitu ya. Sehingga kalau kita tahu momentumnya konstan, maka kita bisa apply ini aja teman-teman ya, di mana total momentum itu konstan, sehingga momentum benda awal itu akan sama dengan momentum benda akhir ya. Mungkin sederhananya kalau kita tuliskan momentum awal ya kan, itu sama dengan momentum 1 tambah momentum 2 tambah momentum 3. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Nah, ini momentum benda awal berapa nih? Kalau dia benda awal berapa masanya? M, kecepatannya? Di sini VO ya dinyatakan sebagai vektor kecepatan ya. Jadi vektor dari kecepatan benda awal itu adalah M dikali dengan VO nih. Dan ini vektor ya teman-teman ya. Jadi kita kasih panah. Nah, sekarang kalau P1 berapa? M1 dikali ya V1 gitu ya kan ya, ditambah M2 dikali V2 ditambah M3 dikali V3 gitu ya kan ya. Gampang ya. Sorry, sebentar deh teman-teman. Ini tuh kayaknya the other two pieces go off at right angles to each other with equal speed.
Bentar, ini tuh saya agak lupa. Ini yang benar yang tegak lurus ininya ya. Bentar saya lihat dulu teman-teman, nyontek dikit ya. Saya merem, saya merem. Oh ya benar. Iya yang ini yang. Udah. Oke. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya kan ya. Nah terus kemudian dari sini nanti kita bisa substitusikan ya. Dimana ini tetap. Nah M1-nya tadi kan sepertiga ya. Jadi sepertiga M dikali V1-nya berapa? V1-nya ini kita udah punya nih. Setengah dikali V0 ya kan ya. Vektor. Nah ditambah. Ini juga sepertiga M dikali V2 vektor. Ditambah sepertiga M dikali V3 vektor ya kan. Nah, di sini ini kita udah punya mereka semuanya dengan variabel M ya. Yang artinya M-nya ini bisa kita coret nih, ya kan? Oh, mungkin 3-nya juga sebenarnya bisa kita coret nggak sih? Kalau kita bisa kalikan semuanya dengan 3 kan ya. Jadi artinya kalau sekarang di sini kita punya atau enggak, never mind. Ini kayaknya kita pindahin aja ke sebelah kiri deh. Jadi V0 dikurang 1/6 V0 ya kan ya. Nah, itu akan sama dengan 1/3 V2 tambah 1/3 V3 gitu ya. Jelas kan nih teman-teman? Karena ini 1/3 kali 1/2 kan 1/6 ya. Terus kalau kita kurangkan kedua luas dengan 1/6 V0, ini hilang nih jadinya, ya kan? Sehingga yang tersisa tinggallah ini ya kan. Nah, ini berapa nih? V0 dikurang 1/6 V0 berapa? V0 dikurang 1/6 V0? 5/6 V0 ya. Jadi 5/6 V0 sama dengan berapa ini? Ya udah ini 1/3 dikali V2 tambah V3 mungkin. Nah, terus kemudian kalau kita kalikan kedua ruas dengan 3, maka nanti di sini kita punya 5/2 V0 sama dengan V2 ditambah V3 gitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini dulu deh? Jelas. Oke. Yes, sir. Nah, jadi dari sini nanti kita udah punya ekspresi seperti ini nih teman-teman ya. Jadi 5/2 V0 sama dengan V2 ditambah V3 ya kan. Nah, di sini dia kasih kita instruksi untuk taking the dot product of each side with itself ya. Jadi kalau kita dot product kan ini kan sama ya teman-teman ya. Jadi kita bisa nih bikin dot product antara yang kiri sama kiri dengan yang kanan gitu ya. Ya sederhananya itu untuk mendapatkan magnitudenya sih gitu ya. Jadi kita dotkan nih. Jadi 5/2 V0 didotkan dengan 5/2 V0. Oke? Nah, si V2 plus V3-nya itu didotkan juga dengan V2 plus V3 nih. Gitu. Oke? Nah, sekarang ini jadi apa nih teman-teman? Kalau dot product ini kan coefficient bisa langsung kita kerjain ya. Jadi kayak 5 sama 5 dan 2 sama 2 ini bisa saling dikali sehingga dia akan jadi 25/4 dong, bukan 25/4 ya kan. Nah, sedangkan kalau V0 dot dengan V0 jadi apa tuh teman-teman? Jadi V0 kuadrat dan dia akan jadi skalar tuh teman-teman ya. Karena teman-teman ingat ya dot product itu adalah skalar product ya. Jadi udah tahu skalar kenapa ditulis ini. Jadi ini akan jadi skalar gitu ya, yang nilainya adalah V0 kuadrat gitu teman-teman. Ingat nggak teman-teman sampai situ? Ya kan ya? Nah terus habis itu? Oke. Mau ngambil laprak juga? Oke. Tapi kenapa sih kok pada ngambil laprak di luar? Nggak tahu Pak, beda basis. Udah ya, lanjut ya. Ya ganjil, kita yang genap. Nah ini kalau ini gimana teman-teman? Ini gimana cara dot product antara V2 plus 3 dot V2 plus V3? V2 kuadrat. Iya betul ya. Ini kita bisa lihat pertama ini ada V2 di dot sama V2. Jadi apa? V2 kuadrat ya kan ya? Ditambah V2 dot V3 ya kan ya? V2 dot V3. Terus habis itu ditambah lagi V3 dot V2. Terus ditambah lagi dengan V3 kuadrat gitu ya kan? Karena ini ada V3 dot V3 ya kan ya? Jelas sampai sini? Nah, sekarang di sini nanti teman-teman bakal bisa lihat balik lagi nih kalau kita refer ke sini tadi, ini kan dia ada sifat yang saling tegak lurus nih antara V2 dan V3 ya kan. Nah, sehingga kalau V2 dan V3 saling tegak lurus, maka V2 dot V3-nya jadi berapa? Betul. Kenapa 0? Karena tegak lurus betul ya. Karena dot product itu kan kalau teman-teman ingat itu dia V2. Apa misalnya kita punya A dot B.
terus membentuk sudut theta. Ini apa lagi sih? Ya Allah, semuanya aja keluar ya. Saya ikutlah. Ya, jadi kalau teman-teman ingat di sini kita punya vektor A, kemudian di sini ada vektor B, kemudian dia membentuk sudut theta, ya kan? Maka A dot B itu sederhananya bisa kita dapat dengan AB cos. Cos apa sin? Cos dekat sudut. Cos benar ya? Dekat sudut cos. Cos theta gitu ya. Nah, sekarang kalau tetanya 90, berarti dia kan jadi AB cos 90 ya? Cos 90. Cos 90 berapa tuh? 20 0. Makanya jadi dot produk ini akan jadi 0 ya. Nah, sehingga ini dot produk dari V2 V3 ini akan jadi 0 nih, teman-teman ya. Ini jadi 0, ini jadi 0 juga gitu ya. Sehingga yang tersisa tinggallah 25/4 V0 kuadrat sama dengan V2 kuadrat tambah V3 kuadrat gitu ya. Anyway, ini V2 V3 itu kan adalah magnitudenya teman-teman ya. Kenapa ada mau tanya? Yang mana? Yang ini. Oh, ini mathematic manipulation aja. Jadi Bohongin. itu pertanyaannya valid banget tuh. Jadi nih kan ini kan di sini ini kita udah tahu mereka sama ya. Nah, tapi kan kita rada bingung ya gimana cara solvingnya. Karena kan tadi yang mau dicari itu adalah besarnya V2 dan V3 nih teman-teman ya. Jadi balik lagi nih pertanyaannya teman-teman. Dia nanya find the initial speeds of the latter two fragments in terms of VO. Jadi artinya dia mau cari the speed of the two fragments. Two fragments itu yang mana? Si V2 sama V3. Tapi speeds yang ditanya ya. Speeds itu artinya apa? Kelajuan. Jadi kalau kita compare nih, misalnya V2 itu sama dengan V dikali U2, dan ini V dikali U3, nah yang kita mau cari itu V-nya ini nih. Oke? Gitu ya, si speeds-nya. Ini kan si vektornya gitu ya. Anyway, juga di sini tadi kita dapat informasi bahwa ke two pieces-nya itu, dia itu equal speeds ya. Jadi mereka speed-nya sama. Jadi misalkan kita kasih nama sama-sama V ya. Nah, V ini yang mau kita cari ini, speeds-nya nih. Jelas? Oke ya? Nah, terus habis itu, terakhir tadi kita udah sampai sini nih. Nah, tapi ini kan masih notasi vektor ya. Nah, karena kita mau nyari speeds, itu kita bisa coba dotkan nih dengan si komponen mereka masing-masing. Mungkin ide dasarnya kenapa harus dot? Karena teman-teman ingat nggak sih cara untuk nyari speed tuh gimana sih? Cara untuk mencari magnitude dari suatu vektor itu gimana? Misalnya nih, teman-teman punya, misalnya ya, ini misalnya teman-teman punya vektor A, yang komponennya adalah A1, A2, A3, ya kan? Nah, gimana cara nyari magnitude dari si A? Panjang vektor kan intinya magnitude itu. Nggak inget kah? Waduh, agak berbahaya nih kalau nggak inget cara nyari panjang vektor. Yang gampang deh, misalnya teman-teman punya vektor V yang komponennya adalah 3 sama 4. Nah, panjang vektor V-nya berapa? Berapa? Apaan? Apa sih Justin? Justin jawab, Toton dan tepok ini Zaki. Gimana? Kata Zaki 3 kali 4. No. Nah, 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 akar. Dari mana tuh? Kenapa rumusnya kayak gitu ya? Nggak tahu ya? Sama lagi saya juga. Enggak lah. Jadi gini teman. Oh, Pythagoras. Betul, Pythagoras. Bener, sumpah. Pythagoras, iya. Jadi, ini mungkin kita coba revisit lagi teman-teman ya tentang konsep vektor ya. Vektor itu artinya apa sih? Besaran yang memiliki nilai dan arah, ya kan? Nah, sedangkan vektor itu biasanya kita gambarkan pakai panah kan ya? Ya kan ya? Misalnya kayak gini, ya kita bisa bilang nih besarnya itu ya lihat aja panjangnya berapa ya kan? Misalnya 6 ke kanan gitu ya kan? Oke? Gitu. Nah, sekarang untuk vektor 3, 4 itu tuh sebenarnya dia menggunakan notasi untuk Cartesian XY biasanya ya. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Jadi kalau 3, 4 itu artinya dia ke kanan 3, ke atas 4 gitu teman-teman. Ya, jadi ke kanan 3, ya kan? Ke atas 4. Ya kan? Mana vektornya? Ya vektornya ya yang ininya nih teman-teman. Srebel gitu ya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan panjang dari vektor adalah ya panjang dari si panahnya ini. Gimana cara ngitung panjang dari panah ini? Pythagoras. Pythagoras.
5 sih itu langsung. Iya, betul ya. Jadi 5 nih. Karena di sini teman-teman bakal bisa lihat panjang dari ini kita bisa dapatkan dari Pitagoras ya, akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat gitu ya kan. Di mana 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu sebetulnya adalah V dot V ya kan ya. Dot produk masih ingat? Ini kan dia 4 dot 34. 3 kali 3 9 ya, atau 3 kuadrat tambah 4 kuadrat gitu ya. Ya, jadi ini tuh adalah akar dari V dot V gitu teman-teman. Ya, jadi ide dasar dari panjang dari vektor itu bisa kita somehow approach dengan dot product gitu jadinya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Oke ya. Nah makanya jadi tadi karena kita mau cari magnitude of V2 sama V3 ya, kita bisa dapetin ide dengan mendot product-kan ya kedua ruas ya. Jadi ini didot dengan yang kiri, yang ini didot dengan yang kanan gitu ya. Jelas sampai sini? Ya, sehingga akhirnya kita dapat alternative expression kayak gini gitu ya. Oke. Nah, di mana tadi ini si V2 kuadrat ini adalah ya akar dari si si panjangnya si V2. Iya benar ya, panjangnya si V2 kan ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi dia magnitude-nya sama ya kan, sama-sama V ya kan. Berarti kan ini V2 kuadrat ya sama dengan si V kuadrat yang mau kita cari ya. Jadi 25/4 V0 kuadrat sama dengan V kuadrat tambah V kuadrat alias 2 V kuadrat ya. Nah, sehingga ini jadinya 25/8 ya. 25/8 V0 kuadrat sama dengan V kuadrat. Atau V sama dengan akar dari berapa nih? 5/2 akar 2 gitu ya? V0 gitu ya kan. Atau kalau kita sederhanain jadi berapa sih? 5 akar 2/4 ya? V0 gitu teman-teman. Benar nggak nih? Jadinya salah lagi. Ya ini sama ya 5/2 akar 2 V0 atau 1,77 V0 gitu. Ya. Oke, jelas nggak teman-teman sampai sini? Oke. Udah ya, ada pertanyaan sampai sini? Jadi, ya kenapa? Oh enggak. Tidak. Nggak mau nanya aja. Yang mau nanya, tanya. Iya, tanya aja. Lagi. Aman ya? Aman, Pak. Aman. Udah ngerti nih? Langsung kuis apa ya kita ya hari ini ya? Biasanya sama Pak Teguh tuh ada kuis kan ya? Praktikum. Oh, kita langsung praktikum momentum nih. Saya bawa mobil ya, Peter berhentiin ya. Karena mau praktikum yang ini kan kita nih cobain yang ini. Praktikum momentum. Udah ya, jelas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nih. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya ke pembelajaran kita yang kedua, yaitu ya, nanti akan ada PR seperti biasa, tapi nanti saya akan update deh detail PR-nya di LMS-nya ya, di Google Docs-nya. Godoks. Alright, let's continue guys ke bagian yang kedua nih, itu tentang angular momentum and kinetic energy of a system. Angular momentum, pernah dengar? What is angular momentum? Bahasa Indonesianya? Momentum sudut, benar banget ya, momentum sudut. Dan momentum sudut itu tuh di fisika dasar lagi ya, kita udah belajar tuh ya kan, dimana momentum sudut itu bisa kita dapatkan dengan cara apa tuh? Gimana? Cara ngitung momentum sudut teman-teman? Ada yang ingat nggak sih gimana cara ngitung momentum sudut? R? Cross P, betul banget ya. Jadi dia itu sebenarnya rada mirip kayak torsi gitu. Kalau torsi kan masih ingat nggak teman? Torsi itu apa sih? Lengan. Torsi itu adalah kecenderungan gaya yang menyebabkan gerakan memutar ya. Jadi kayak misalkan di sini kita punya batang, kemudian kita kasih gaya sebesar F1 gitu ya kan. Nah, maka nanti dia akan menyebabkan batang tersebut memutar kan ya. Kemana muternya nih teman-teman? Ke atas. Muter ke atas tuh gimana? Flipping ya. Biasanya kita mendefinisikan putaran itu dengan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kemana? Berlawanan ya. Tentu mungkin teman-teman untuk membayangkan dia memutar ini, dia harus dikasih sumbu putarnya dulu ya. Karena kalau misalnya ini kita kasih kalau ini di lantai licin gitu misalnya ya dia sebenarnya bakal lurus-lurus aja gitu ya. Nah,
Nah, tapi kalau kita kasih paku di sini ya kan, sehingga ini dijadikan sebagai apa namanya axis of rotation ya. Axis of rotation. Nah, berarti nanti di sini dia akan memutar ya. Mutarnya kemana? Begini tadi ya, berlawanan arah jarum jam gitu ya kan ya. Nah, terus habis itu kalau kita dorongnya di sini, muternya kemana? Sama ya masih ya. Kalau dorongnya di sini, ya di mana maunya? Di sini? Konstan. Nggak bakal muter ya. Nggak bakal muter ya, karena ya dia dorongnya di pusatnya gitu ya kan. Ya, ini kan ibarat kayak buka pintu ya, teman-teman, buka pintu tapi dorongnya tuh yang sebagian si ininya tuh engselnya kan agak iya, ataunya pintu geser. Ya gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa. Jadi artinya apa namanya kecenderungan gaya yang menyebabkan putaran itu kita punya definisi ya, dan definisinya itu kita sebut sebagai torsi, dan torsi itu akan tergantung pada dua hal ya. Yang pertama adalah gayanya, dan yang kedua adalah ini namanya lengan gaya teman-teman ya. Ya, jadi lengan gayanya itu dia itu adalah merupakan vektor juga gitu teman-teman ya. Jadi kalau di sini F2 tuh R2-nya yang ini ya kan. Kalau untuk F1 yang sebelah situ berarti R1-nya adalah yang ini teman-teman. Jelas? Gitu ya. Nah, kalau kita dorongnya begini, kira-kira gimana? Bakal kebuka nggak pintunya? Enggak, kenapa? Karena di sini dia ada hubungan tegak lurus juga ya teman-teman ya, di mana antara R dan F itu dia harus saling tegak lurus ya, sehingga kalau dia sejajar dia nggak bakal menghasilkan torsi. Makanya torsi itu secara vektor dinyatakan sebagai cross product tuh antara R dengan F ya, dan ini keduanya vektor ya, yang artinya mereka harus saling tegak lurus ya. Nah, kalau kayak gini, kayak yang R-nya di sini, F-nya di sini, itu dia nggak akan menghasilkan torsi gitu ya. Gitu. Anyway, kalau misalkan kita breakdown pakai apa namanya besarnya vektor, itu kita bisa pakai RF sin theta nanti jadinya, dimana theta itu adalah sudut antara kedua vektor ya. Makanya kalau dia nggak tegak lurus atau malah sejajar, tetanya kan jadi 0 ya, sehingga si 0 jadinya jadi 0 juga tuh ya kan. Nah, jelas nggak sampai sini teman-teman tentang torsi? Ya, jadi torsi itu adalah gaya yang menyebabkan kecenderungan untuk memutar, betul. Nah, momentum pun juga sama nih teman-teman ya. Momentum pun juga dalam konteks angular kita punya namanya angular momentum. Dan untuk mendapatkan angular momentum itu kita bisa dapatkan dengan melakukan cross product antara si R dengan si P-nya gitu teman-teman ya. Atau kalau kita punya P-nya dalam M dikali V, jadi kita bisa tuliskan seperti ini gitu teman-teman. Jadi L sama dengan R cross MP gitu ya. Oke, nah sehingga kalau sekarang kita ngomongin soal again benda yang tersusun oleh banyak particles ya. Banyak partikel, maka total momentum angularnya itu bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan momentum angular dari setiap partikel ya. Jadi akan ada R1 cross M1 V1, R2 cross M2 V2, Rm Jadi begitu cross teman-teman semuanya MNVN. caranya. Ya kan, yang kalau kita sederhanakan Bisa dalam dilihat notasi pada sumasi, layar ya jadinya semuanya. seperti ini. Jelas nggak dengan notasi sumasinya? Yes, sir. Jelas ya? Ada pertanyaan? All good? Good. Nah, sekarang di sini kita bisa lakukan turunan pertama nih. Kenapa harus diturunkan terhadap waktu? Karena konteksnya kita mau kaitkan dengan gaya lagi. Tadi kan teman-teman ingat ya, hubungan antara momentum dengan gaya adalah momentum adalah turunan pertama dari gaya terhadap kebalik. Gaya adalah betul. Karena F sama dengan delta P per delta T ya kan ya. Nah, berarti torsi itu juga adalah turunan pertama dari si momentum angular terhadap waktu gitu ya. Nah, jadi di sini kita melakukan turunan pertama dari si momentum terhadap waktu untuk melihat hubungannya dia dengan torsi. Oke? Gitu teman-teman. Nah, tapi ini kan tadinya L-nya begini ya teman-teman ya. Tahu-tahu dia jadi kayak begini nih. Ada yang bisa jelasin nggak nih kenapa dari sini jadi begini? Gimana nih teman-teman? Turunannya kan Turunannya, V1 dikali F. F1 cross F. R1 cross M1 V1. Terus Terus
Butuh bantuan, Bung. Ya ini pakai ini kata kuncinya ini teman-teman bisa ingat nggak aturan perkalian dari turunan? UV aksen. Betul, yang ada UV aksennya. Jadi kalau kita punya fungsi yang Kenapa benar tuh? merupakan Mantap. bentuk perkalian antara dua komposisi ya. Jadi misalnya Y sama dengan U kali V, maka dy dx-nya jadi apa tuh? Masih ingat aturan perkalian? Kalkulus. Waalaikumsalam. Ngapain ini? Oh iya baru selesai ya. Tapi udah bilang sama Rido. Ini udah mau kelar juga kelasnya sebenarnya. Iya. Ini mereka angkatan 2025 teman-teman. Mungkin udah bilang sama Rido ya. Jadi mereka tadinya mau sit in di kelas dari hari Selasa. Cuma karena hari Selasa kita nggak ada kelas. Jadinya hari ini baru datang. Tapi baru habis ada kelas juga tadi. Kelas apa? Oke. Sip. Namanya siapa aja nih? Dafu, Rizky, sama Alexander. Nih ya teman-teman ya, boleh diri dulu nih, kasih lihat yang lain. Kakak-kakak, iya 2025 fisika. Ngambil nih. Enggak ngambil make kelas, cuma pengen mampir doang. Mau belajar aja. Oke ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Agak kaget juga, kirain siapa. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nanti bagian sebelumnya dilihat di video aja ya. Ada videonya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi, halo. Oke. Ya, jadi buat ngasih konteks juga nanti mungkin yang baru datang. Jadi sekarang di sini kita lagi ngomongin soal momentum sudut. Apa itu momentum sudut? Momentum sudut adalah perkalian antara lengan gaya dikali sama momentum linear. Perkalian cross product gitu ya. Nah, sekarang di sini kita akan coba untuk menganalisis bagaimana turunan pertama dari momentum sudut terhadap waktu ya. Dan kenapa kita ingin menganalisis ini? Karena tadi ya kita ingat lagi hukum Newton kedua, di mana hukum Newton kedua bilang bahwa F sama dengan M kali A, atau tadi kita udah ngomongin hubungan dengan momentum ya. F sama dengan delta P per delta T, yang artinya gaya linear itu adalah turunan dari turunan momentum terhadap waktu ya, atau F sama dengan dP per dt gitu ya. Nah, dengan menganalisis hubungan antara momentum angular ya, turunan angular terhadap waktu, kita berharap dia akan memiliki hubungan terhadap torsi juga harusnya gitu teman-teman ya. Oke? Gitu, ini mungkin kita kasih notasi vektor ya. Gitu. Nah, sekarang balik lagi nih, berdasarkan definisi dari momentum angular sebagai vektor posisi cross dengan momentum linear ya kan. Nah, maka nanti kita akan bisa lihat bahwa turunan dari ini terhadap waktu itu akan jadi kayak gini ya. Nah, kenapa kayak gini tadi teman-teman? Pakai kaidah apa tadi namanya nih? UV aksen, produk rule. Iya, aturan kok rantai sih? Aturan perkalian ya. Kita recall lagi, kalau Y sama dengan U kali V, berarti dy dx-nya sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Nah, berarti kalau ini kita punya, ini kan sebenarnya perkalian juga ya, antara RI dengan MVI, ya kan ya? Nah, berarti kalau misalkan kita define ini sebagai U-nya, ya misalnya U adalah RI, ada apa itu? Suara apa ya? Itu kayak ada alarm orang? Atau apa? Suara apa sih? Suara goib. Oke, jadi kalau U-nya adalah RI, ya kan ya? Dan V-nya itu adalah MVI, ya kan? Iya. Nah, maka U aksennya apa nih, teman-teman? Turunan dari si R. Apa turunan dari R? V, betul. Turunan terhadap waktu kan soalnya. Nah, sedangkan kalau V-nya adalah MV aksen, berarti MV1. Nah, ini akan jadi MA nih, teman-teman. MA1 gitu ya. Waduh, ini ketutup ya. Taruh sini aja lah ya. Oke? Gitu, teman-teman. Jadi makanya di sini, ini kalau kita nyatakan ini adalah U cross V ya. Nah, itu nanti dia ini adalah U aksennya ini kan ya tadi ya. U aksen cross V ditambah U cross V aksen. Gitu, teman-teman. Jelas ya? Oke, jadi dalam cross product, ketika kita menurunkan terhadap waktu, dia juga harus menerapkan kaidah perkalian dalam turunan. Oke, jelas sampai sini? Good. Nah, sekarang ini ada hal yang unik nih. Ada VI cross MI VI. Ya.
Berapa tuh FVI cross MIVI? Ingat VI, cross VI ya, artinya vektor di-crosskan dengan dirinya sendiri, ya kan ya? Nah, berapa tuh jadinya? Vektor di-crosskan dengan dirinya sendiri. 0. Kenapa 0? Karena searah, betul. Atau sejajar, paralel. Sudutnya itu berapa kalau dia sama vektornya? Sudutnya 0 kan ya? Atau 180 juga bisa. Tapi 0 sih, karena dia sama vektornya kan. Dan balik lagi nih, kan cross itu adalah ini ya, pakai sin ya kan teman-teman ya. Kenapa lagi tuh? Udah nggak kuat Pak, nggak kuat. Oh ya Allah. Ada lagi yang mau ke sini? Oh ya ampun, proyektornya. Habis kelas di mana emang? Lari-lari sih, ngapain di sini lari? Habis kelas apaan? Kelas apaan? Pak, ini Oh, Pak, kimia. udah kelar ya, Pak? Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi tadi ini teman-teman ya, karena ketika kita punya vektor yang sejajar, maka tetanya jadinya 0 tuh, atau 180. Dan sin 0 atau sin 180 kan 0 ya. Nah, jadi dua vektor yang sejajar, kalau di-crosskan itu akan jadi 0 ya. Makanya bagian ini, itu dia ininya akan jadi 0 nih, ya kan? Gitu ya. Nah, sehingga yang tersisa tinggallah ini ya, RI cross M, AI. Di mana M kali A itu adalah F, betul. Ya, jadi artinya sesuai ya dengan yang kita punya sebagai definisi dari torsi kan ini sebenarnya ya. RI cross F ya kan ya. Gitu teman-teman ya. Di mana F-nya itu adalah F total kan ya. Nah, tapi ini F total itu artinya dia ya, again karena kita ngomongin soal benda, apa namanya? Benda tegar ya, atau benda partik yang tersusun dari banyak partikel. Ya, si F totalnya ini, itu kita bisa uraikan menjadi seperti ini teman-teman. Jadi ada Fi plus sigma Fij. Gitu. Masih ingat nih tadi teman-teman? Iya. Ya, jadi ini ada gaya eksternal dan ini adalah gaya internal ya kan yang muncul akibat interaksi antara partikel di dalam sistemnya. Oke? Gitu ya. Nah, terus habis itu diapain nih? Nih kalau kita sigmain ya kan ya. Nah, ini udah ini dia nanti notasi sigmanya simply jadi ya seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya sederhana sih. Ini tinggal di-crosskan dengan ini tambah ini kan ya. Ya kayak biasa aja kan kayak ngalikan antara A dikali B plus C gitu ya. Jadi apa nih? AB tambah AC. Ini juga sama tuh ya. RI di-cross dengan FI jadi ini. Nah, terus RI di-crosskan dengan ini jadi ya ini gitu ya. Ya, dan kemudian di sini dia tapi ada sigmanya tadi di depan ya, teman-teman. Jadinya seperti ini bentuknya. Oke? Dah, clear nggak sampai sini, teman-teman? Ya, Pak. Oke ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau ada yang masih bingung? Kebetulan. Kebetulan nggak ada sih, Pak. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Ini kenapa sih, Damus? Telepon siapa? Kamu lagi gaya main handphone kelas. Oh, mungkin kalau mau telepon ke luar aja dulu ya. Kalau kelas keluar. Nggak boleh gitu, adeknya sendiri loh. Tetangga. Oh iya, serius. Tanya aja. CS banget ya maaf saya. Suspicious bad Peter. Oke, ya, lanjut ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Lanjut, Pak. Oke. Nah, tadi kita udah punya kan ekspresi terakhirnya kayak gini ya. Nah, terus habis itu di section 7.1, Fe denotes the total force, external force on particle I. Ini tadi kita udah bahas ya. Jadi, Fe-nya ini adalah gaya eksternal nih teman-teman ya. Sedangkan Fij itu adalah gaya internal gitu ya kan. Nah, apa namanya pada partikel I oleh partikel J gitu ya. Nah, sekarang di sini kita punya double summation kan ya, teman-teman ya. Masuk. Dan double summation ini dia dalam bentuk seperti ini, teman-teman nih. Ya. Karena ini kan kalau kita jalankan nih, teman-teman, ini tuh akan ada apa namanya? Ya tadi ya RI. Oh, sorry, bagian yang ini nih, teman-teman, yang si cross double summation itu maksudnya yang ini kan ya. Jadi karena nanti nih R-nya itu akan kita jalankan kan ya. F-nya juga akan kita jalankan. Nanti kita akan ketemu ekspresi kayak gini. RI cross Fij ditambah RJ cross FJI gitu ya. Nah, tapi di sini nih kelihatannya agak panjang ya teman-teman penurunannya. Nah, jadi mungkin ini saya akan sisahkan ini sebagai pembelajaran mandiri aja. PR.
Ya mungkin nanti akan jadi PR ya. Oh. Tadinya saya nggak niat ini buat jadi PR, tapi karena Peter bilang, Boleh. It's okay. Peter pencinta PR ya. Yes. Karena Peter tuh tanpa T jadi PR, teman. Betul banget. Mind blown. Oke. Yaudah ya, tapi mungkin nggak apa-apa. Saya coba untuk jelaskan di sisa 3 menit yang tersisa ini. Jadi, oke. Jadi ini teman-teman bisa lihat. Halo, dikit lagi nih. Ya misalkan di sini kita punya dua partikel pada sistem ya. Kita ambil 2 partikel pada sistem. Di sini ada partikel MI sama partikel MJ ya. Jadi akhirnya teman-teman bayangin tadi ini kita masih ngomongin soal sistem yang tersusun dari banyak partikel ya. Nah, tapi sekarang di sini kita pengen lihat nih interaksi antara 2 partikel secara spesifik gitu ya. Jadi misalkan kita analisis 2 partikel ini nih, ya kan? Karena 2 partikel ini nantinya akan saling berinteraksi kan ya. Nah, ini kalau kita zoom in jadinya kayak gini nih ya. Nah, terus habis itu kalau kita kaitkan dengan si origin ya. Misalnya ini ada X, Y, Z gitu ya kan. X, Y, Z. Nah, ini kan O-nya ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk setiap partikel itu dia punya vektor koordinat ya, atau vektor posisi ya. Jadi di sini ada RJ misalnya. Ini ada RI ya. I gimana sih? Oh, ini saya ngomong J, nulisnya I gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita zoom in, dia nanti akan jadi seperti ini ya. Dan kemudian di kedua partikel ini ada vektor lagi ya kan, yang bisa kita notasikan sebagai RIJ ya. RIJ itu menggambarkan vektor posisi dari I ke J gitu ya. Oke, nah terus habis itu dari sini nanti kita akan punya ekspresi seperti ini teman-teman. Karena FJI sama dengan negatif FIJ ya kan. Kenapa begitu? Karena aksi reaksi, betul. Ya karena di sini kita punya hubungan aksi reaksi, maka si sumasi ini teman-teman, itu tuh nanti bisa kita ubah jadi RI di cross FIJ dikurang RJ cross FIJ gitu ya. Oke, jadi nanti ini bisa dikurang gitu ya. Nah, sehingga akhirnya nanti, sebetulnya sih nanti long story short ya teman-teman, nanti itu dia nanti akan saling meniadakan juga sih. Sehingga akhirnya nanti kita akan mendapatkan ekspresi seperti ini ya, dan kemudian ekspresi ini yang kemudian nantinya bisa kita asosiasikan sebagai hubungan antara perubahan momentum angular terhadap torsi ya. Jadi, the time rate of change of the angular momentum atau laju perubahan dari angular momentum dari suatu sistem itu sama dengan total moment ya, total moment of all external forces. Total moment itu artinya momen gaya ya, alias torsi ya. Nah, udah deh. Jadi kalau misalnya sekarang kita punya torsinya 0, maka konsekuensinya dLdt-nya jadinya 0, dan kalau dLdt-nya 0 berarti L-nya tidak berubah atau konstan ya. Dan ini yang kemudian menjadi si konservasi angular momentum ya. Principle of angular momentum conservation gitu ya. Oke. Udah sih kayaknya cukup ya, sampai situ aja dulu ya. Udah jamnya pas 9.40. Jadi kita akhiri perkuliahan kita sampai sini teman-teman. Terima kasih dan jangan lupa nanti saya akan update lagi ya informasi tentang kita PR-nya. membicarakan about dynamic Apa lagi ya? Tadi ya sepertinya tadi teman-teman lihat di sini tadi masih momentum ada sudut angular yes or 86 no. orang yang belum ngumpulin Thank ya, you tapi for waktu the untuk watching ngumpulin tugas sudah in this ditutup, jadi video. saya agak Don't sedikit, forget jadi to kalau like, telat, saya comment, nggak and bakal terima subscribe. lagi tugasnya. I love you Dan and untuk membership tugas berikutnya jangan sampai because telat the lagi, membership oke? is the content Baik, for terima kasih the semuanya. Sampai UAS. ketemu lagi di perkuliahan Thank you for berikutnya. Assalamualaikum thank you for apa? Thank you for attention. Thank you for exchange. Thank you for